Begitu pula apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini di dalam hadis ya. Di dalam hadis Nabi pernah menjelaskan makna dari al-qanut tadi ya. Qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda al-qanut ya. Makna al-qanut itu adalah waladzi ya'kul wahdahu, yaitu orang yang kalau makan itu pinginnya sendirian, alias tidak mau berbagi. Untuk nikmat pinginnya dirasakan sendiri gitu. Al-qanut waladzi ya'kul wahdahu wa yamna'u rafdahu, dan tidak mau ingin memberikan kepada orang lain, tidak mau berbagi. Wa yadribu 'abdahu, dan gemar suka memukul budaknya. Ini keterangan atau penjelasan dari Nabi. Sifat kanut tadi itu ya jelek ya tadi. Kalau makan sukanya pingin sendiri, ya, nggak mau bagi-bagi, berbuat zalim kepada orang yang ada di bawahnya. Ya, kalau zaman dulu kan masih ada yang namanya perbudakan. Suka menindas, suka berbuat zalim kepada orang yang lemah. Ya. Dan ini juga ada riwayat dari Ibnu Abbas ya. Rawa Ibnu Abbas qala, ini Ibnu Abbas meriwayatkan, dia berkata qala Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bisyirarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling buruk di antara kalian. Orang yang paling buruk di antara kalian. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah, saya mau. Maksudnya apa mau? Ya mau diberitahu supaya kemudian tidak memiliki sifat tadi, sifat seburuk-buruk manusia gitu deh. Supaya kita terhindar dari keburukan, kan kita harus tahu dulu keburukan itu kan gitu. Maka dikatakan orang yang paling buruk di antara kalian adalah qala man nazala wahdahu. Ya sama. Tadi maknanya mirip dengan hadis tadi, man nazala wahdahu, yang dia ketika mendapat nikmat dia inginnya jadi rasakan sendiri. Ya. Wa man arafdahu, dan kemudian tidak mau berbagi, wajadada abdahu. Nah, namun di riwayat Ibnu Abbas ini menyebutkan adalah wajalada abdahu, dan dia jalada itu mencambuk ya. Dia tadi suka mukuli siapa? Budaknya. Jadi ini termasuk makna kanun tadi ya, tidak bersyukur ya, berbuat zalim bahkan kepada orang lain ya. Kemudian juga ada yang mengatakan makna al-qanut adalah huwallazi yakfuru bil yasir. Ini sifat al-qanut ya, ingkar ya, atau tidak mau bersyukur adalah alladzi yakfuru bil yasir. Orang yang bersifat kufur terhadap sesuatu yang sedikit ya. Ketika mendapatkan nikmat yang dirasa sedikit, dia kufur, tidak bersyukur. Wala yashkur al-kathir, dan tidak mensyukuri sesuatu yang banyak. Sedikit kufur, banyak tidak bersyukur ya. Ini sifat al-qanut. Ini menjadi introspeksi kepada diri kita. Apakah kita ada sifat-sifat buruk ini gitu ya? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, walaupun nikmat itu dirasa sedikit, ya sudah sepantasnya kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak malahan apa? Menggerutu gitu ya. Tidak ridho. Dan yang sedikit banget gitu ya rezekinya. Ya. Ini
kan tidak memiliki sifat qanaah. Ya. Itu tadi. Berarti ada sifat apa? Al-qanut tadi. Ya. Dan kalau tadi mengikuti makna al-insan itu adalah keumuman dari manusia adalah ya itu sudah menjadi sifat dasar gitu ya. Yang itu harus dilawan, bukan kemudian malahan diikuti, dituruti terus gitu ya. Jadi makna al-qanut termasuk maknanya adalah yakfur bil yasir ya. Kufur, tidak bersyukur dengan sesuatu yang sedikit dan tidak bersyukur juga dengan sesuatu yang banyak. Termasuk juga makna al-qanut ya. Ini juga makna buruk juga dari al-qanut. Ini sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Al-Wasiti ya. Al-qanut itu adalah alladzi yunfiq ni'amallah fi ma'asillah. Termasuk bentuk dari al-qanut ya, pengingkaran dari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi yunfiqu ni'amallah. Orang yang membelanjakan nikmat Allah Subhanahu wa taala fi ma'asillah, dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya nikmat tapi kemudian nikmat itu digunakan untuk bermaksiat. Bukannya kemudian bersyukur digunakan untuk sesuatu yang baik ya, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian digunakan untuk sesuatu yang maksiat gitu ya. Dapat rizki gitu ya. Keuntungan dari berdagang tapi malah digunakan untuk istilahnya beli nomor gitu. Beli nomor untuk minuman keras ya, atau kemudian untuk membeli perkara atau barang-barang yang itu bisa mencelakai dirinya, maka ini disebutkan oleh siapa? Abu Bakar Al-Wasiti untuk bentuk dari sifat al-qanut. Ini. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat ya kita gunakan untuk perkara-perkara yang baik, kita belanjakan, kita manfaatkan untuk kebaikan diri kita atau juga untuk orang lain ya. Untuk infak, sedekah, membantu orang-orang yang susah ya. Ini bentuk syukur seorang hamba dengan perbuatan. Karena syukur itu kan tidak hanya di lisan saja ya. Tidak hanya seorang ketika mendapat kebaikan, mendapat nikmat tidak cukup kemudian memuji Allah. Itu bentuk syukur dengan lisan, tapi juga harus diyakini di dalam hati. Al-i'tiraf bil qalb, meyakini di dalam hati bahwasanya apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan dari kenikmatan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan di dalam hati, mengakui nikmat itu adalah dari Allah, ini adalah bentuk syukur seorang hamba di dalam hati. Kemudian dipraktekkan di dalam amal, perbuatan ya. Nikmat itu digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Untuk beribadah, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu adalah bentuk dari sifat bersyukur, yang itu adalah lawannya dari al-qanut tadi. Maka ini menjadi sifat dasar ya. Manusia itu memiliki sifat ingkar, tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Al-Munir ini disebutkan cara agar seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menggunakan nikmat yang telah dia raih, dia dapat itu bisa digunakan untuk bersyukur. Ini dikatakan ada dua cara agar seseorang itu bisa bersyukur. Yang pertama adalah dengan mujahadatun nafs. Cara yang pertama agar seseorang itu
bisa bersyukur walaupun di dalam dirinya itu ada sifat tadi, sifat sifat ingkar, tidak mau bersyukur, maka adalah caranya mujahadatun nafs. Apa itu mujahadatun nafs? Memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu yang ada di diri kita. Karena setiap kita itu punya hawa nafsu, dorongan untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Jadi antaranya adalah tadi sifat untuk berbuat kufur, ya, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu dilawan, perlu jangan dibiarkan gitu ya. Terus kemudian orang itu lalu ikut dengan hawa nafsunya gitu ya. Ini yang pertama ya, yaitu dengan mujahadatun nafs. Yang kedua adalah dengan memahami hakikat dunia dan akhirat. Memahami hakikat akan kehidupan di dunia dan akhirat. Ini nanti dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya ya. Bagaimana orang itu ketika dia memahami ya, bahwasanya kehidupan dunia ini sifatnya sementara, dunia itu adalah tempat orang untuk beramal ya, yang itu menjadi persiapan dia untuk kehidupan di akhirat. Maka kalau orang kemudian sadar ya, akan hakikat kehidupan dunia dan ada kehidupan yang lebih utama nanti di akhirat, maka itu yang menjadikan orang itu bisa bersyukur walaupun jiwanya itu mengajak kepada kekufuran, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam tafsirnya, innal insan kafurun bi tab'ihi nikmat ya. Bahwasanya manusia itu dia memiliki tabiat kufur, ingkar terhadap nikmat ya. Katsirul jahdi laha, sangat tadi. Al-jahd itu artinya adalah tidak mau bersyukur ya, ingkar. Wa adamul iqrar bi muqtadaha ya, dan tidak mau mengakui bahwasanya nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang itu ketika kemudian meraih kesuksesan gitu ya, mendapatkan apa yang dia sudah usahakan, kadang-kadang orang lupa ya, bahwasanya yang menjadikan orang itu mendapatkan apa yang dia inginkan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang orang merasa sombong ya. Wah, ini kan kesuksesan ini kan memang hasil ya jeripaya saya gitu ya. Usaha saya bertahun-tahun kan gitu, berdagang. Ya ini hasilnya saya sendiri ya yang mengusahakannya. Maka itu kadang-kadang yang kemudian menjadikan orang lupa, sombong ya. Ya baik perkara berkaitan dengan harta atau juga ilmu ya. Karena orang sudah mendapatkan ilmu yang banyak ya, dia kemudian lupa bahwasanya yang memberi dia kemudahan untuk mendapatkan ilmu ya, dia bisa kemudian belajar, memiliki akal yang cerdas, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas orang kemudian berlaku sombong dengan nikmat yang sudah dia dapatkan. Maka sini dikatakan adamul iqrar bi muqtadaha ya, orang itu tidak mengakui ya akan nikmat yang dia rasakan ya, yang mana ketika orang kemudian mengakui bahwasanya nikmat itu adalah pemberian dari Allah, maka itu yang akan mendorong orang itu kemudian bersyukur ya, li syukril khaliq al-mun'im ya. Yang itu mendorong orang itu bersyukur kepada yang telah menciptakan dirinya, yang telah memberi dia nikmat. Wal khudu' li syar'ihi wa ahkamihi.
Yang mana orang ketika kemudian bersyukur, mengakui bahwasanya nikmat itu pemberian dari Allah, menjadikan dia khudu. Khudu itu artinya adalah tunduk, ya. Tunduk terhadap syariat Allah dan hukum-hukumnya. Makanya orang yang kufur, yang tadi memiliki sifat kanun tadi, ya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak mau tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa dirinya hebat gitu ya. Ini adalah hasil dari usaha dia gitu ya. Sehingga dia berbuat ya sekandangnya sendiri. Bahkan berani untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bisa jadi itu adalah memang tabiat dorongan dari dalam diri manusia itu sendiri. Namun dikatakan illa man jahada nafsah, kecuali orang yang melawan nafsunya. Jadi cara agar orang itu bisa bersyukur kepada Allah, tidak kemudian ingkar, kufur terhadap nikmat Allah, dia berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Dan perkara mujahadatun nafs ini adalah perkara yang apa namanya, termasuk amal soleh ya. Ini dikatakan di dalam hadis ya. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam hadis disebutkan al-mujahid ya. Seorang mujahid man jahada nafsahu lillah, adalah orang-orang yang jahada nafsu, berupaya untuk melawan jiwanya ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna jihad itu tidak hanya terkhusus bagi mereka orang yang berperang di medan peperangan melawan musuh. Termasuk jihad adalah